Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid di Ngaji Tafsir Jalalain. Di episode-episode yang lalu saya menggunakan metode maknani, ya pakai utawi iku saat membaca Tafsir Jalalain. Tapi karena ternyata yang mendengar bukan hanya dari Jawa, maka mungkin di episode ini dan seterusnya saya akan menggunakan bahasa Inggris, ya, biar lebih universal. Siapa tahu ada orang Amerika yang ikut nyimak gitu kan, biar lebih mendunia. So let's to sayanya yang nggak bisa. Lagian juga nggak mungkin ada juga orang Amerika yang ikut nyimak. Ya. Jadi saya akan pakai bahasa Indonesia dan mungkin akan ada sedikit perbedaan dalam cara membacanya. Dan mungkin juga nggak sedetail ketika saya menggunakan metode maknani. Oke, kita telah sampai pada ayat 29 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqa, dialah Allah yang menciptakan, lakum untuk kalian, ma fil ardi, apa yang ada di bumi. Maksudnya apa yang ada di bumi? Ail ardi wa ma fiha, ya bumi itu sendiri termasuk bumi, ya, dan seisinya, jami'an semuanya. Litantafi'u bihi, untuk kalian ambil manfaat darinya. Allah menciptakan bumi dan seisinya itu untuk kalian. Maksudnya untuk kalian ambil manfaatnya. Dan memang kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari itu semuanya bersumber dari bumi. Bersumber dari apa yang ada di bumi. Mulai dari sandang, pangan, papan, semuanya materialnya berasal dari bumi. Pakaian, ya sandang. Pakaian kita ya berasal dari bumi. Makanan kita ya, beras, ikan, hewan, sayuran, tumbuhan berasal dari bumi. Minuman kita berasal dari bumi. Kemudian papan, ya tempat tinggal kita, rumah, baik yang dari kayu maupun dari tembok, semuanya berasal dari bumi. Kayu dari pohon, pohon dari bumi. Yang tembok, batu ya dari bumi, dari gunung. Pasir itu dari bumi, dari kali atau dari laut, semuanya dari bumi. Jadi nggak melulu soal makanan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini untuk kalian. Itu maksudnya nggak selalu tentang makanan gitu, sehingga diartikan bahwa semua yang ada di bumi itu halal untuk dimakan. Nah, semua yang ada di bumi itu, pasir ya ada di bumi, maksud kalian mau makan pasir. Ya batu ya ada di bumi, maksud kalian mau makan batu. Jadi nggak selalu hubungannya tentang makanan. Ya maksudnya yang bisa dimakan, ya tetap nggak semuanya. Jadi untuk kalian itu maksudnya ya antara lain untuk kalian manfaatkan. Dan kalian manfaatkan itu nggak selalu hubungannya dengan makanan. Meskipun bisa dimakan, nggak berarti ini halal gitu. Untuk kalian, bukan untuk kalian makan, bukan untuk kalian makan, untuk kalian manfaatkan. Ya, antara lain untuk kalian manfaatkan, sehingga nggak bisa dijadikan dalil atas halalnya ular, terus halalnya kodok, nggak bisa. Bahkan untuk hewan-hewan yang boleh dimakan, yang halal dimakan, itu enggak semuanya boleh dimakan. Ya, misalnya sapi yang disembelih dengan cara yang tidak benar, itu ya enggak boleh dimakan. Sapi yang disembelih dengan cara yang benar, itu pun enggak semuanya bagiannya boleh dimakan. Misalnya darahnya, ya, meskipun disembelih dengan cara yang benar, bukan berarti terus darahnya halal, enggak. Nah, dari sapi sendiri itu kan pemanfaatannya ya macam-macam. Ya. Ada yang bisa dimakan dagingnya,
Ada yang bisa dimanfaatkan untuk gendang, ya, kulitnya. Ada juga yang bisa dimanfaatkan untuk penampungan tai. Nah, itu tanknya, sapi tank. Jadi nggak melulu soal makanan, sehingga nggak bisa dijadikan dalil bahwa semua yang ada di bumi yang bisa dimakan itu halal dimakan. Enggak. Tetapi ini bisa menjadi dalil bahwa pada asalnya semua yang ada di bumi yang bisa dimakan itu halal pada asalnya, aslinya gitu ya, kecuali, nah ada pengecualiannya, kecuali yang telah diharamkan oleh nas ya, kecuali yang telah diharamkan oleh nas, atau kecuali yang ada indikasi nas mengharamkannya, itu jadinya haram. Kalau nggak ada dalil yang mengharamkannya, nggak ada dalil yang mengindikasikan atas keharamannya, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu halal. Nah, itu bisa dijadikan dalil ya, untuk asal hukum asal itu bisa. Selain untuk diambil manfaatnya juga wa ta'tabiru, dan kalian ambil pelajaran darinya. Apa yang ada di bumi dan seisinya, itu banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Bahkan untuk hal-hal yang kita rasa itu remeh. Sampai Al-Quran itu membuat perumpamaan dari hal-hal yang kita anggap remeh. Ya kan, misalnya lalat. Wa iyaslubhumul lubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Ya, lalat itu kita anggap remeh. Tetapi coba bayangkan, ya, lalat ketika mengambil sesuatu darimu, kamu nggak bisa merebutnya kembali. Terus apalagi laba-laba. Kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Kemudian ada lagi nyamuk. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dan lain-lain, banyak sekali bahkan di sekeliling kita yang bisa kita ambil pelajaran darinya, hingga akhirnya kita bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini, nggak ada yang sia-sia. Tsumma stawa, kemudian dia menuju ba'da khalqil ardi, setelah menciptakan bumi. Ay qasoda, jadi maknanya istawa itu qasoda, menuju itu tujuan gitu. Tujuan itu kehendak itu sesuatu yang disengaja, menyengaja menuju ilas sama'i, ke langit. Fasawwahunna, lalu dia menyempurnakannya. Ad-dhamiru yarji'u ilas sama'i, dhamir hunna itu kembalinya ke sama. Kenapa? Li'annaha fi ma'nal jam'i al-ayilati ilaihi, karena sama itu bisa bermakna jamak. Di sini itu maknanya jamak. Sama seperti kalau kita bilang manusia. Manusia itu bisa satu, ya bisa banyak. Karena jenis, manusia itu kan jenis. Ketika saya bilang manusia itu bisa artinya satu, bisa artinya banyak. Orang kan juga gitu, orang. Saya bilang ada orang itu bisa satu orang, ya bisa lebih dari satu. Sama juga gitu. Jadi sama itu bisa artinya banyak. Makanya dhamirnya bisa pakai hunna. Ay sayyaraha, ya, makna dari sawwa, ya, fasawwahunna itu maknanya ay sayyaraha, yakni ya, menyempurnakan langit. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana di ayat yang lain, ya, disebutkan di ayat yang lain, faqadahunna sab'a samawat, lalu dia menyempurnakannya. Ini sama maknanya antara sawwa, sayyara, qadha, itu maknanya sama dan sama-sama memiliki dua maf'ul. Maf'ul yang pertama ya hunna, itu hunna maf'ul yang pertama, kemudian maf'ul yang kedua sab'a samawat. Sab'a samawatin, 7 langit. Jadi setelah Allah menciptakan bumi, lalu Allah menyempurnakan langit menjadi 7. Jadi bukan berarti
Allah menciptakan bumi dulu baru langit, bukan. Jadi langit ini sudah diciptakan terlebih dahulu. Lalu Allah menciptakan bumi, baru kemudian menyempurnakan langit. Nah, di ayat yang lain itu ada tsummastawa ilas sama'i wa hiya dukhan. Jadi dulunya langit atau alam semesta itu berupa asap gitu. Asap yang tebal, yang penuh dengan gas, yang bersuhu sangat panas. Nah, itu disempurnakan setelah Allah menciptakan bumi. Jadi langit sebelumnya sudah ada. Disempurnakannya setelah Allah menciptakan bumi. Disempurnakan menjadi 7 langit. Nah, apa makna dari 7 langit? Dalam Al-Quran, kata 7 itu terkadang bermakna ya memang 7 itu. Yang 6 tambah 1 atau 8 dikurangi 1, 7. Terkadang ya, 7 itu bermakna banyak. Jadi bukan yang 6 tambah 1 atau 8 dikurangi 1, tetapi banyak. Ya, berapapun, pokoknya banyak, itu disebut 7. Misalnya yang maknanya benar-benar 7, itu faman lam yajid fasiyam thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Itu siapa yang nggak mampu maka dia harus puasa 3 hari ya, saat berhaji dan 7 hari ketika pulang. Ya, puasa 7 hari ya maksudnya benar-benar 7 hari gitu, bukan 10 hari, bukan 100 hari, ya 7, ya benar-benar 7 gitu. Terus 7 yang maknanya bukan 7 yang maknanya banyak, itu misalnya kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti biji yang ditanam kemudian dia tumbuh 7 tangkai. Nah, 7 tangkai ini kan nggak harus benar-benar 7 gitu. Ya bisa kurang bisa lebih. Intinya banyak. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap tangkai ini ada 100 biji. Ini juga 100 ya nggak harus 100 juga. Yang penting apa? Yang ingin disampaikan adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Intinya itu. Jadi Allah melipat gandakan pada siapapun yang Dia kehendaki. Itu intinya. Di 7 itu nggak selalu artinya benar-benar 7. Dan ini juga lumrah di bahasa Indonesia. Kita sering menyebut orang yang saking banyaknya harta yang dia miliki dengan hartanya nggak akan habis sampai 7 turunan. Ketika ada turunan yang miskin, loh kamu kok miskin? Iya, saya keturunan yang ke-8. Iya, maksudnya 7 turunan itu untuk menunjuk saking banyaknya harta yang dia miliki. Ya, jadi ya bisa kurang dari 7 turunan, misalnya saking borosnya, atau bisa juga lebih dari 7 turunan. Ini bukan benar-benar 7, untuk menunjukkan saking banyaknya harta yang dia miliki. Oke, jadi sab'a samawat, kalau kita maknai dengan makna yang 7 benar-benar 7, ini ulama berbeda pendapat. Tetapi yang paling dekat dengan kita saat ini, jadi 7 langit, itu ya 7 planet. 7 planet yang saudara-saudaranya bumi. Yang dekat itu ya Venus, ya kan. Terus atasnya lagi ada Merkurius. Ya. Ini atas itu ya relatif karena bumi berputar, jadi atas bawahnya ya bisa berganti-ganti. Ya kadang-kadang di samping juga berarti. Oke, kemudian ke bawah, kita katakanlah tadi atas, nah sekarang bawah. Jadi kalau atas tadi ada Venus, ada Merkurius, ya 2. Kemudian ke bawah ada Mars 3, kemudian ada Jupiter 4, ada Saturnus 5, ada Uranus 6, kemudian Neptunus 7. Ada juga yang ngitungnya itu jadi Uranus sama Neptunus enggak dimasukkan, tetapi memasukkan bulan dan matahari. Jadi bulan, kemudian Venus, terus Merkurius, terus matahari. Dan terus ke bawahnya itu Mars, Jupiter, dan Saturnus 7. Uranus sama Neptunus nggak dihitung. Itu antara lain penafsiran 7 langit. Kalau 7 kita maknai benar-benar 7, yang 6 tambah 1 atau 8 dikurangi 1. Kalau 7 kita maknai sebagai banyak, ya pokoknya apa yang ada di luar bumi, yaitulah langit.
ya planet-planet yang lain, komet-komet, bintang-bintang, pokoknya semuanya yang selain bumi itu langit. Jadi 7 langit itu banyak langit. Pokoknya benda-benda apapun yang ada di luar bumi, ya itu langit, sehingga nggak terbatas. Jadi sab'a samawat menunjukkan 7 di situ adalah saking banyaknya. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Mujmalan wa mufassalan, baik secara global maupun secara detail. Jadi ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yang kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Di sini dipertegas lagi, afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Apakah kalian nggak mikir? Apakah kalian nggak merenung bahwasanya Allah yang maha kuasa itu mampu menciptakan semua itu pertama kali, ya, tanpa bahan apapun, tanpa contoh apapun, menciptakan dari yang nggak ada terus ada. Itu loh Allah mampu, ya, menciptakan semua itu yang lebih agung dari kalian. Wa huwa a'dhamu minkum, lebih agung dari kalian. Jadi ada ayat la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Ya jelas saja, penciptaan langit dan bumi tentu saja lebih agung daripada penciptaan manusia. Terus kenapa kok disebut-sebut? Karena manusia itu sering nggak ngerasa gitu, merasa dirinya itu lebih besar daripada bumi dan langit. Padahal manusia itu sangat kecil, sangat kecil. Nah, Allah menciptakan semua itu, langit dan bumi, tanpa contoh sebelumnya, tanpa material sebelumnya, itu aja bisa, mampu, kuasa. Apalagi hanya menghidupkan kalian setelah kematian yang sebelumnya sudah ada. Tentu saja kata apalagi itu tadi hanya bahasa kita sebagai manusia. Bagi Allah semuanya mudah, ya, menciptakan langit yang mudah, menciptakan bumi yang mudah, menciptakan dari awal yang mudah, menciptakan setelah ada ya mudah. Ini bagi Allah. Kalau bahasa kita sebagai manusia, ya, untuk berpikir, loh Allah menciptakan semua itu loh tanpa contoh awal, dari awal banget, itu loh Allah bisa. Apalagi ini sudah ada materialnya itu. Tentu kita sebagai manusia itu kan berpikir harusnya lebih mudah gitu.